Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiona Wulandari dengan NIM 2012-9219 dari kelas 20 BKT 07. Pada kali ini, saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-13, yaitu tentang daftar pustaka. Ada 3 pokok bahasan dari daftar pustaka. Yang pertama, hakikat daftar pustaka. Kedua, komponen-komponen daftar pustaka. Yang ketiga, aturan penulisan daftar pustaka. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang hakikat daftar pustaka. Daftar pustaka adalah komponen karya tulis ilmiah yang berisikan informasi lengkap tentang bahan-bahan pustaka yang dipakai sebagai referensi dari suatu tulisan, berupa buku, majalah, koran, email, dan lain-lain yang sedang ditulis. Informasi lengkap tersebut meliputi identitas pengarang, judul karangan, dan data publikasi. Data publikasi meliputi tahun terbit, kota tempat buku diterbitkan, dan nama penerbit yang menerbitkan buku yang dijadikan sebagai acuan. Istilah daftar pustaka sering dipadankan dengan kepustakaan, daftar rujukan, daftar bacaan, daftar acuan, dan masih banyak lagi. Walaupun memiliki istilah yang berbeda, namun maksud dari semua istilah tersebut tidaklah berbeda, yaitu bagian dari karya ilmiah yang berisikan identitas lengkap, referensi, buku, koran, majalah, jurnal, email, dan lain-lain yang digunakan sebagai daftar rujukan karya ilmiah yang sedang ditulis atau referensi yang berkaitan dengan karya ilmiah. Dalam karya ilmiah, daftar pustaka merupakan komponen yang sangat penting karena daftar pustaka mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Adapun fungsi-fungsi dari daftar pustaka adalah sebagai berikut. 1. Sebagai tanggung jawab moral akademik atau tanggung jawab keilmuan penulis. Seorang penulis karya ilmiah harus sadar bahwa kutipan yang dikutipnya bukanlah miliknya. Itulah sebabnya dalam setiap kutipan ada dituliskan notasi ilmiah kutipan, yaitu berisi sumber kutipan, nama pengarang, tahun terbit, halaman dari sumber dari kutipan. Daftar pustaka yang kedua yaitu sebagai sarana untuk menginformasikan buku rujukan yang dilakukan secara langsung oleh penulis karya ilmiah. Informasi tersebut merupakan salah satu bentuk kesungguhan penulis karya ilmiah yang bersangkutan dalam menyelesaikan karya ilmiah yang ditulisnya. Dan adapun fungsi daftar pustaka yang ketiga yaitu sebagai penuntun orang untuk menentukan dan mendapatkan buku-buku yang harus dibaca dan dimiliki jika ingin mengetahui aneka materi yang dikutip atau yang lebih memahami, memperluas, dan memperdalam materi karya ilmiah. 2. Komponen daftar pustaka. Sebelum menulis daftar pustaka, penulis harus mengetahui komponen-komponen daftar pustaka. Komponen-komponen daftar pustaka yang dimaksud adalah 1. Nama pengarang dari buku yang dirujuk. 2. Judul karangan atau judul tulisan yang dirujuk, termasuk tambahannya. Yang dimaksud dengan tambahan di sini adalah kata-kata yang mengiringi suatu tulisan. Misalnya, identitas tulisan, edisi atau volume, nomor, dan lain-lain. 3. Data publikasi. Data publikasi meliputi 1. Tahun terbit. 2. Nama kota tempat buku diterbitkan. 3. Nama penerbit yang menerbitkan buku yang dirujuk.
Berdasarkan komponen dan pembagian komponen tersebut, maka daftar pustaka pada hematnya dibangun oleh 5 komponen, yaitu 1. Nama pengarang, 2. Judul karangan, 3. Tahun diterbitkan, 4. Nama kota tempat buku diterbitkan, 5. Nama penerbit. Posisi atau letak masing-masing komponen itu dalam sebuah karya ilmiah tidaklah sembarangan, tetapi disusun dengan pola standar. Selama ini, susunan itu mengacu pada 2 pola yang lazim, mempunyai urutan sebagai berikut. 1. Komponen nama pengarang. Kedua, komponen tahun terbit. Ketiga, komponen judul tulisan. 4. Komponen nama kota tempat buku diterbitkan. Dan yang terakhir, nama penerbit. Selain pola pertama tadi, juga dikenal pola lain dalam menyusun daftar pustaka, yang mana pola urutannya sebagai berikut. 1. Nama pengarang. Kedua, judul buku. Yang ketiga, kota tempat buku diterbitkan. Keempat, nama penerbit. Dan yang kelima, tahun terbit. Berdasarkan 2 pola yang telah dijelaskan tadi, pola pertama lebih diterima atau sering dipakai oleh lembaga ilmiah dan kebanyakan penulis ilmiah di Indonesia. Di akhir setiap penulisan komponen tersebut diberi tanda baca titik, kecuali nama kota tempat buku diterbitkan, tanda baca yang dipakai adalah titik 2. Materi ketiga yaitu aturan penulisan daftar pustaka. Aturan-aturan umum penulisan daftar pustaka yaitu komponen-komponen penulisan daftar pustaka harus ditulis secara berurutan. Yang dimaksud dengan berurutan adalah dimulai dari nama pengarang, tahun terbit, judul, kota, dan penerbit. Jika penulisan daftar pustaka lebih dari 2 baris, maka jarak spasi di antaranya masing-masing baris. Baris pertama dengan baris kedua, ketiga, dan seterusnya adalah 1 spasi. Baris 2, 3, dan seterusnya agak dijorokkan ke dalam. 세상엔 같은 건 너무 많지만 뭐 어때